Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna astaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi walladzina taba'uhum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ikhwani fiddin rahimakumullah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala sekali lagi mencurahkan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian. Kita diberi kesehatan jasmani, kesadaran rohani dan kesempatan yang luas untuk berzikir, thalabul ilmi dalam rangka untuk upaya menyempurnakan peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh kegiatan yang tidak diarahkan dalam upaya untuk menyempurnakan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah sendaguro dan permainan. Seluruh kegiatan yang tidak diarahkan kepada upaya menyempurnakan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah sendaguro dan permainan. Apa saja, bernegara sekalipun, berdagang, bertani, atau apapun yang tidak diarahkan dalam upaya untuk menyempurnakan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah sendaguro dan peribadatan. Pelakunya adalah para badut, saudara-saudara sekalian. Apapun namanya, pakaiannya apapun, itu soal fashion. Kalau para salaf berpendapat, saya tidak peduli, kata mereka. Seandainya satu butir gandum itu berharga 1 dinar sekalipun, itu bukan urusan saya. Urusan saya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan urusan Allah adalah menjamin rezeki saya. Kalau saudara bekerja keras, berdagang, berjualan, bertani, mencari rezeki, itu pemikiran yang salah. Bukan keliru, salah total. Antara seorang hamba almar dengan rezekinya itu hanya ada satu selaput tipis. Ghisya'un raqiq,
bahasa yang dipakai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, selaput tipis. Jika seorang hamba sabar, maka rezeki itu sampai kepadanya. Jika ia memaksa untuk memecahkan, merusak selaput tipis itu, dia tidak mendapatkan bagian rezeki kecuali apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fi kitabim mubin, di dalam Lauh Mahfuz, kitab yang sudah tercatat tidak akan berubah. Jadi sekali lagi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari kita luruskan niat. Kita ngaji itu dalam rangka menyempurnakan peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah begitu itu arusnya kuat. Ya. Bahasa Jawanya itu rawe-rawe rantas, malang-malang putung. Gak peduli ada apapun di hadapan kita, kalau kita mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, lurus. Isu yang dikembangkan oleh setan manusia dan setan jin itu bersibak akan menyingkir, saudara-saudara. Harus disingkirkan dari pikiran kita dulu, disingkirkan dari hati kita dulu, maka Allah akan mengijabahi, dia tersingkir dalam kehidupan kita. Formalitas yang dibuat oleh manusia untuk memasang akobah, barikade orang yang mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menjanjikan akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu. Kalau kita menghilangkannya dari pikiran kita dulu, dari hati kita dulu, ya. Dan itu akan membuat seseorang di dalam kegiatannya itu tidak mengenal lelah, ya, karena dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ngaji ibadah, ya. Kita menikah atau ibadah, ya. Kita sholat malam ibadah. Kita berjihad sampai ke negeri-negeri yang ada jihad di sana, karena di negerinya sendiri tidak ada jihad, walaupun kewajiban jihad tetap ada. Itu ibadah. Terus apa perbedaannya? Kalau ini ibadah, ini ibadah, ini ibadah, ini ibadah. Semua ibadah, saudara-saudara sekalian. Persoalannya hanya satu atau dua, yaitu membersihkan niat ibadah karena Allah dan melaksanakan ibadah menurut tuntunan sunnah. Sudah itu saja. Yang saudara pikirkan itu saja. Walaupun dengan merangkak di atas bongkahan es, itu ibadah. Nek mati dalam ibadah. Kalau menang hidup menang dalam ibadah. Terus apa bedanya? Ya. Ibadah. Subhanallah. Allah menciptakan manusia sebagaimana Allah menciptakan langit dan bumi itu bil haq. Ada tujuannya, ya. Bukan untuk main-main, ya. Allah tidak memerlukan permainan. Ada tujuannya. Khalaqas samawati wal ardo bil haq wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa ilaihil masir. Iya, Allah itu menciptakan langit dan bumi itu dengan benar, dengan tujuan serius. Ada tujuannya, diberitahu petunjuk ke arah tujuan itu seperti apa. Itu diberitahu. Manusia tidak seperti orang buta yang meraba-raba, tidak. Ya. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jelas ada tujuannya, dan cara mencapai tujuan itu ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, rinci dengan contoh-contoh yang diberikan melalui Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya yang setia. Walladzina taba'uhum bi ihsan ila yaumil qiyamah.
Sepanjang zaman sampai hari kiamat, pengertian yang dipakai oleh sebagian ahli tafsir sampai Al-Quran, Al-Islam diangkat oleh Allah dari muka bumi. Dan itu kehidupan tidak bermakna. Menurut keterangan hadis, kalau Al-Quran, Al-Islam diangkat dari muka bumi, maka kehidupan itu seperti kulit biji, berambut kalau bahasa orang sini. Apa berambut, saudara-saudara? Berambut. Kehidupan seperti itu, tidak ada berasnya, tidak ada bijinya. Kopong, bahasa yang dipakai oleh orang-orang zaman sekarang itu pepesan kosong. Kehidupan seperti pepesan kosong. Mari kita niatkan balik. Ya, kalau sudah baik diperbaiki lagi, kalau memang belum baik ya dijadikan baik. Kita datang ke sini untuk apa? Kalau ada yang bertanya, untuk upaya menyempurnakan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak untuk yang lain. Kita tidak ada hubungannya dengan radikalisme, terorisme, sertifikasi. Sertifikasi itu juru dakwah, penceramah. Kita di sini ngaji agama Allah. Tidak ada ketentuan. Siapapun tidak bisa membuat sertifikasi untuk urusan ngaji, saudara-saudara. Ya. Ya, orang buat sertifikasi silakan. Untuk para penceramah dan untuk juru dakwah. Juru dakwah, bukan dai ya. Juru dakwah. Juru dakwah, juru mudi, juru apa lagi? Juru martani, itu satu keluarga. Tapi untuk guru ngaji, saudara-saudara, hatta di negara paling kejam, tirai besi Soviet waktu itu pun tidak ada yang bisa menghalangi. Sebab mengaji itu seperti air yang mengalir, ditambak rembes. Ya, tahu rembes ya? Bahasa Indonesia itu rembes. Ditambak rembes. Ya. Air itu mengandung mineral, mengandung garam, ya kan? Ditambak, saudara letakkan di atas porselen yang paling indah sekalipun, nanti akan ada bekasnya. Air luar biasa. Jadi sekali lagi ya ikhwah, kita luruskan niat kita sambil bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian tuh kalau ngaji sukanya bersandar. Ya kan? Disuruh ke depan bandel. Iya kan, sukanya bersandar. Mari hidup kita juga bersandar, tetapi kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada dinding batu. Ya. Jadi saudara-saudara itu sukanya bersandar kepada yang bersifat duniawi, ya kan? Bersandar kaca. Yang ke depan pun milih bersandar ke tiang, ya kan? Iya, nah itu fakta. Dan itu susahnya bukan main. Panitia itu mengingatkan itu susahnya bukan main. Pengajian itu kalau di sini pengajian malam Jumat atau malam Sabtu ya kan, penuh masjid ini. Tapi bersandar semua, penuh, tengah kosong. Tapi penuh. Saya hitung tuh penuh sampai di sini. Ini bukan sindiran, ini peringatan. Ya, peringatan. Kalau saudara tidak punya udzur, saudara lebih baik maju ke depan, jangan bersandar. Insya Allah pahalanya lebih banyak daripada bersandar kepada hal-hal yang bersifat duniawi seperti itu. Itu akan melatih pikiran saudara, hati saudara, kebiasaan saudara untuk bersandar kepada hal-hal yang bersifat materi.
Iya. Gegerku pegel. Saya belum pernah melihat orang itu mati karena mendengarkan pengajian tidak bersandar. Iya. Malah yang bersandar itu ada yang mati tiba-tiba. Iya. Saudara saya Taufik Ahmad pernah cerita, ada orang bersama beliau duduk di kursi di bandara nunggu pesawat berangkat. Tiba-tiba nyata itu, ya kan? Marilah saudara-saudara sekalian, apa susahnya sih mendengar nasihat ikhwannya? Saya itu kasihan sampai lupa membaca ayatnya karena prihatin kepada saudara-saudara sekalian yang keras kepala. Iya, sampai beliau lupa. Sedih melihat saudaranya itu tidak mendengarkan himbauan yang baik. Ora haram ae kok. Yang wajib saudara tak pernah kerjakan, tapi saudara selalu memilih yang minimalis. Ora haram ae kok. Iya, ora haram. Mangan kerikil ora haram. Nggih. Marilah saudara-saudara sekalian, cobalah kita di samping keras kemauan, lembut hati. Ya. Keras kemauan, lembut hati. Kita sampai kepada penghujung sebenarnya. Ini bahasa host TV ya. Kita sampai kepada penghujung. Pembahasan mengenai namimah, ya kan? Namimah itu termasuk hambatan yang ke-17. Kita sudah bahas semuanya. Hanya 2 sub pembahasan yang belum, tetapi kita tidak akan bahas secara detail. 2 sub pembahasan tentang an-namimah yaitu atharun namimah, pengaruh buruk yang ditimbulkan oleh an-namimah. Menarik, selalu pembahasannya adalah pengaruh buruk kepada pribadi pelakunya dan pengaruh buruk kepada amal islami, aktivitas kegiatan amal islami. Pengaruh buruk kepada pribadinya, pribadi pelaku an-namimah selalu ditekankan sebagaimana pengaruh buruk daripada al-ghibah ditekankan kepada kerasnya hati, qaswatul qulub. Kerasnya hati. Kalau saudara-saudara sekalian merasa berat beribadah, saudara-saudara sekalian merasa selalu menolak, mengingkari nasihat-nasihat yang baik, saudara-saudara melakukan muhasabah. Jangan-jangan saudara sudah terlalu banyak melakukan ghibah, namimah, dan maksiat-maksiat yang lain. Kemaksiatan itu akan membuat seseorang itu total ya, pikirannya, hatinya ya, kesadarannya untuk melakukan hal yang baik. Iya. Betul itu. Makanya kalau kita itu kok kemudian kalau mendapatkan semacam nasihat yang baik, kemudian undangan beribadah, itu kok ada rasa berat, hati-hati. Saudara evaluasi muhasabah. Barangkali saudara banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sederhana, ya, kehidupan ini tidak sederhana, saudara-saudara. Kalau urusannya kepada ibadah. Tetapi kalau urusannya dunia bukan hanya sederhana, sampah. Ya. Walaupun mereka berusaha bingung hari ini untuk ngurusi sampah. Ya. Kalau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpamakannya lebih buruk dari sampah, yaitu bangkai anak kambing. Ya. Satu ketika Rasul SAW berjalan bersama dengan beberapa sahabatnya, kemudian ada bangkai anak kambing. Apa itu? Itu bangkai anak kambing ya Rasulullah. Adakah di antara kalian yang mau kalau diberikan itu kepadanya?
Ya tidak mau Rasulullah. Ketahuilah dunia itu lebih rendah nilainya daripada bangkai anak kambing yang kalian tolak itu. Ya, jadi tidak sederhana kalau urusannya akhirat. Tapi kalau urusannya akhirat itu masalah besar. Ya, sampai kalimat hus kepada ibunya diperhitungkan. Ya. Kalau urusannya akhirat, apalagi sampai melilik matanya ya kan ibunya, apa ngono ndak cetok, saking marahnya itu lebih buruk. Saja saudara-saudara, diperhitungkan kalau urusannya akhirat. Ya. Mari kita, kehidupan ini tidak sederhana. Jangan seenaknya sendiri memperlakukan kehidupan. Sayang sekali. Serius kehidupan ini saudara-saudara kalau urusannya dengan akhirat. Tapi kalau urusannya dunia, ya 1 cm, 2 cm, 1 meter, 2 meter tanah saudara diambil tetangga saudara, dunia. Kalau saya datangi, kalau masih kurang ambil lagi. Masih kurang ambil lagi. Tapi kalau urusannya akidah, urusan akhirat, sak dumuk batuk, sak nyari bumi. Okay. Rawe-rawe rantas, malang-malang putung. Harus begitu saudara-saudara, ya kan? Tapi saudara urusan dunia kecil saja saudara keras kepala, ya, membela diri. Ketika akhirat saudara diinjak-injak, direbut, saudara tidak merasa punya masalah. Tidak. 1 sen kalau urusan akhirat saya tuntut. Harus begitu saudara-saudara sekalian. An-namimah kembali. Selalu pembahasannya itu menarik. Kita sudah sampai kepada halangan yang ke-17. Tetapi saya melihat ya asarnya belum cukup untuk diri kita sendiri. Ya. Padahal selalu kalau ada hambatan yang ini, ya pengaruhnya bagi pribadi, selalu diterangkan pengaruh kepada pribadi dari ghibah, namimah, futur dan yang lain-lain itu adalah qaswatul qulub atau qaswatul qalb. Kerasnya hati. Hati kalau sudah keras itu lebih buruk daripada segala-galanya. Batu itu ada yang menangis dalam bahasa yang mudah. Dia itu meletek keluar air, saudara. Iya kan? Saudara pernah melihat batu menangis? Ya, meletek keluar air, netes-netes. Kita sediakan bejana di bawahnya itu semalam bisa penuh berapa liter. Batu. Kita diberi oleh Allah, ditakdirkan melihat kenyataan itu. Tapi kalau hati manusia sudah keras, lebih keras dari batu, ya. Jika Al-Quran itu diturunkan kepada gunung-gunung, maka gunung-gunung itu akan pecah berantakan. Tetapi diturunkan kepada hati manusia tidak bergeming oleh Al-Quran. Ka'alam yasma'ha, seperti tidak pernah mendengar. Lebih buruk dari batu hatinya. Coba saudara-saudara renungkan. Itu pengaruh buruk yang ditimbulkan oleh an-namimah, hati yang keras. Dan kita tidak sadar tiap hari kita namimah. Ya. Memindahkan berita yang belum pasti dari satu orang ke orang yang lain yang menyebabkan hubungan itu buruk. Ya.
Walaupun kadang-kadang tidak kentoro. Karena kita berada pada lingkungan yang biasa melakukan ghibah dan namimah, akhirnya juga kita menjadi orang yang paling suci. Hati-hati sekali dalam ghibah dan namimah. Tapi sekali melakukan ghibah dan namimah, akibatnya berantakan. Sekali lagi ya ikhwah, akibat buruk yang ditimbulkan oleh an-namimah bagi kehidupan amal islami itu yang terjadi adalah berpecah belahnya umat. Itu tadi bagi yang melakukannya, pelakunya, amilin. Bagi amal islami itu berpecah belahnya umat. Kekhalifahan Turki Utsmani yang begitu perkasa selama sekian ratus tahun rusak karena namimah, rusak karena ghibah. Dan itu dilakukan oleh para permaisuri, para istri-istri pejabat di kalangan istana, ya, memindahkan satu berita ke sini, terus ini bilang sama suaminya, suaminya ngomong sama siapa lagi, ini istri menteri ini ngomong sama suaminya, suaminya terpengaruh. Saudara renungkan itu. Ya. Satu kekhalifahan besar di abad modern. Hancur, berantakan. Tidak ada kehormatannya sama sekali sampai hari ini, saudara-saudara. Karena ghibah dan namimah, apalagi cuma keluarga saudara, keluarga kita ini, ya, yang tidak punya daya tahan sama sekali. Samar, menjadi samar karena apa? Karena kebiasaan masyarakat seperti itu. Kemudian sub pembahasan yang kelima dari an-namimah, bagaimana cara ilaj. Ya, ilaj itu terapi. Cara supaya kita bisa menghindarkan diri dari namimah. Supaya sembuh dari namimah. Itu persoalan besarnya, satu, menghindari kerumunan namimah, baik dalam keluarga maupun dalam pergaulan. Ya. Bersikap keras terhadap suasana namimah. Kalau dalam keluarga ya biasanya kan ndak ketoro, ya kan. Kita habis ngaji pulang ke rumah, istri kita ngomong seperti ngomong yang tidak sengaja. Oh tadi begini, seperti tidak sengaja. Saudara-saudara juga seperti tidak menanggapi, tapi membekas nyatanya. Terngiang-ngiang kalimat itu sampai malam, sampai besok. Tidak ada penyelesaian. Kalimatnya sederhana. Ya. Kita ngaji di sini, istri kita ngaji misalnya di rumah. Terus apa? Ketemu siapa? Cuma sedikit omongannya, itu sekarang kok begini, gitu saja. Sekarang begini, dua kalimat, dua kata. Sekarang kok begini, tiga. Itu terngiang-ngiang. Sekarang kok begini itu apa? Karena kita kecapek habis ngaji. Ya. Habis ngaji capek. Sebab ngaji itu beban buat kita. Tapi kalau kita habis di sawah 3-4 jam, tidak capek. Karena itu hobi. Kalau kita berdagang seharian di pasar, jahit dan sebagainya, tidak capek, ya. Karena apa? Kesenangan. Senang sekali kalau orang sudah jahit dapat duit, ya, dagang dapat duit. Ke sawah apalagi kalau tanamannya sudah meteng, bahasanya itu tadi. Saya tanya kepada salah satu petani, pun panen Pak dereng nembe meteng, lu senang sekali. Saudara kalau jadi petani melihat padi saudara tanam itu sedang meteng, itu menggembirakan, lebih menggembirakan daripada ketika panen. Betul, panen itu melelahkan. Meteng seneng, hijau, royo-royo. Iya.
Seneng karena apa? Karena hati kita cocok dengan urusan dunia. Kalau sudah ngaji hati kita tidak cocok, berat ngaji itu beban, betul. Meyek-meyek apa meyek-meyek. Ngaji ya. Yang memberi pengajian juga begitu, bukan yang mendengarkan saja. Memberi pengajian itu beban saudara-saudara. Kalau sudah habis nanti ya jam 11:30 selesai. Walhamdulillahirabbil alamin plong. Beban itu seperti diletakkan. Iya, maka orang yang ngaji itu nanti pulang capek. Saudara tahu nanti capek, saudara. Sebab itu tadi habis mengangkat beban yang berat. Tapi di sawah seharian tidak capek, iya kan? Ikhwan-ikhwan yang jadi tukang bangunan, ya kan? Itu pulang juga seneng aja sore itu ya kan, kayak kok tidak capek kerja 8-7 jam, 8 jam ya, ngangkati bata, ngaduk pasir, semen. Sebab apa saudara-saudara? Ada tulisannya bayar kontan. Problemnya di situ. Kalau akhirat ya kan boleh nanti. Maka orang Jawa yang sekuler itu punya unen-unen ya kan. Dosa kena semoyo. Iya kan? Ini yang sudah berusia agak lebih lanjut, dosa kena semoyo. Ya itu tadi persoalannya. Kalau akhirat itu disemayani nanti, ya. Tapi kalau dunia itu tidak disemayani sanaliko, ya, sanaliko kontan. Nah, makanya saudara kan ada tulisannya bayar kontan. Bukan tidak menerima 1 pengamen, 2 pengutang, apalagi. An-namimah. Akibat langsung daripada an-namimah bagi kehidupan amal Islami itu adalah memecah belah umat. Dan itu selesai sudah. Kalau sudah itu apalagi akibat buruk yang ditimbulkan. Dan kita menikmati an-namimah itu. Masih banyak sampai hari ini itu pertanyaan-pertanyaan itu mengarah kepada bagaimana tidak kepada persatuan tetapi kepada perpecahan. Nah, kemudian itu tadi cara menghindarinya ya bagaimana kita bersikap keras terhadap kerumunan an-namimah. Jaga jarak, pakai masker, cuci tangan terhadap an-namimah. Ya. Jaga jaraknya bukan 2 meter, jaga jarak sampai telinga kita tidak mendengar. Ya, namimah itu diucapkan. Pakai masker, tutup telinga kita. Maskernya menutup telinga, bukan menutup hidung. Ya kan? Mulut kita tutup dari namimah, pakai masker. Cuci, kita harus cuci terus. Muhasabah. Kita melakukan namimah, ghibah, bagaimana kita istighfar kepada Allah. Besok diingat-ingat, kalau perlu dicatat. Aku tadi melakukan ghibah ini, namimah ini. Aku tidak sadar bahwa itu adalah perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Sekarang aku sudah sadar. Moga-moga besok aku tidak melakukan ghibah dan namimah yang sama. Jangan ditambahi tapi yang lain, jangan gitu. Marilah saudara-saudara sekalian. Wong sejak kecil anak-anak kita didik namimah, ghibah. Itu persoalan besarnya. Diajari ngrasani tanggane, ngrasani dulure. Saudara sepupunya maju ya dirasani.
iku sugih wong ora tau ngaji, sugih ora tau ngaji. Ngaji sugih ora tau ngaji karo ngaji terus ning melarat apik endi? Ya apik sugih ning ngaji terus. Enak. Nggih. Manisnya saudara makan, pahitnya saudara lempar. Itu namanya begitu. Kalau ya apik sing sugih tur ngaji terus. Wong sugih karo miskin ndak bisa dicari kok saudara-saudara sekalian. Iya kan? Kalau kaya dan miskin itu bisa dicari, tidak ada orang miskin di dunia ini, ya, karena bisa dicari kekayaan itu, ya kan tidak ada orang miskin, sebab tidak ada orang yang mau miskin itu tidak ada, orang yang sengaja mau miskin itu tidak ada, yang ada itu orang miskin yang sabar itu saja, itu pun sedikit. Tapi orang sengaja mau miskin, aku tak hidup dan miskin. Wah, hebat, pahlawan sosial. Mboten nonton. Makanya itu kan mengajarkan kepada kita bahwa kaya itu tidak bisa dicari. Sebab kalau kaya itu bisa dicari, semua orang yang hidup itu mesti kaya. Mesti kaya, ya, karena bisa dicari. Dan Allah Subhanahu wa taala menyerahkan seluruh isi langit dan bumi ini kepada manusia. Sakhkhara lakum ma fil ard, paling tidak yang ada di bumi. Iya. Iya, diserahkan. Nah, kita menghindari kerumunan namimah. Cara menghindarkan diri dari namimah. Bersikap keras terhadap pelaku namimah berikutnya. Bersikap keras itu gimana? Ya, satu mungkin menjauhi. Tapi saya tidak menganjurkan ditapuk cangkeme, enggak, saya tidak menganjurkan, ya kan? Itu kan sikap keras juga. Tidak ada pelaku namimah itu yang jujur, tidak ada. Kita sudah kaji, ya kan? Sebagaimana dalam satu kisah ada seseorang datang kepada Khalifah Abdul Malik bin Marwan, di situ bersama dengan penasihatnya. Kemudian Khalifah mengatakan kepada orang yang datang itu, apa kamu mengatakan begini tentang aku? Tidak ya Khalifah. Loh enggak, yang ngomong kepada saya itu orang yang bisa dipercaya. Nah, kemudian diberitahu sama penasihatnya, ya Khalifah, tidak ada pelaku namimah itu yang bisa dipercaya. Tidak ada. Saudara tiba-tiba datang menceritakan tentang seseorang begini. Ya, nanti dulu tidak bisa dipercaya orang yang datang menceritakan. Kecuali dia memberitahu jalan keluar penyelesaiannya. Diundang, dipanggil, mau apa? Maka ada yang disebut dengan majelis khizbah. Ya, ini untuk apa? Namimah itu bahaya sekali. Akan memecah belah jamaah menjadi pecahan-pecahan kecil karena namimah. Nah, kemudian cara menghindarkan diri biasanya akan difokuskan pada dua hal. Menyadari dengan benar akibat yang akan diterimanya nanti di akhirat karena perbuatan namimah yang dia lakukan. Kemudian senantiasa mengkaji kalau ini di akhirat,
senantiasa mengkaji akibat buruk namimah yang ditimbulkan dalam kehidupan ini. Selalu begitu. Nanti yang lain-lain juga begitu, saudara-saudara sekalian. Fokus pembicaraannya akan ke sana. Oleh karena itu saya berpendapat, kitab ini ditulis sudah melalui satu perenungan yang dalam, satu pengalaman panjang dalam kehidupan amal Islam ini. Kalimat-kalimatnya sederhana, tetapi kalau kita renungkan, ini seperti cermin yang diletakkan di hadapan kita. Ya. Tapi kita kan terbiasa dalam kehidupan ini, kalau melihat cermin itu yang kita lihat kan jerawat kita, ya kan? Jerawat. Terus obatnya apa? Kita tidak pernah terlatih dari dulu melihat cermin kemudian melihat kelemahan-kelemahan kita. Kita telah melakukan maksiat berapa banyak hari ini, tidak begitu. Ya. Itu persoalan besar. Selesai pembahasan tentang an-namimah secara garis besar. Tetapi persoalan an-namimah belum selesai, tidak akan pernah selesai. Ya. Maka kita harus berhati-hati. Mungkin bisa selesai, tapi persoalan dalam kehidupan ini berjalan terus sampai kita sendiri yang membunuhnya. Ya. Lebih lembut, saya perhatikan dari awal, dari afad yang pertama, kemudian seterusnya itu lebih lembut. Yang pertama dibahas tentang futur, ya jelas, stagnan, kemudian lembut sampai kepada namimah. Nanti afad berikutnya al-afad ats-tsaminah asyrah, halangan yang ke-18. Lebih tidak ketara lagi, kita menganggap tidak penting. Sebagian kita bangga dengan ketidakpentingannya itu. Dan saya menghadapi sendiri beberapa aktivis seperti itu. Yaitu apa yang disebut dengan faudal waqti. Fa, wau, dot, ya dot itu setelah sot ya, dot, alif bengkong, faudo, al waqti, alif lam wau qaf ta. Tak celeret, ya. Bahasa Bali Tengahan. Tak kan ada dua ya, tak celeret sama tak marbutoh, tak bundel. Tak celeret. Tak celeret itu kalau khat bisa panjang sekali. Halaman buku itu berapa? 10 cm ya itu. Qaf pendek, lam, tak celeretnya sampai 8 cm. Titiknya 2 di tengah. Tik tik. Seni khat. Tapi ada yang bikin kebalikan, qafnya sama alif panjangnya 9 cm, qaf 9 cm, tik tik, lam sama taknya kecil ya, 2 cm. Ada seni. Bolehkah seperti itu? Ya boleh saja. Nah itu membingungkan orang yang tidak bisa membaca huruf Arab. Yang tidak bisa membaca huruf Arab itu walaupun ditulis benar juga bingung dia, ya kan? Ditulis benar hati-hati, ya kan? Sampai seperti ngikuti tulisan di komputer itu. Faudo al-waqti, hati-hati.
Ada saya ketemu seorang ikhwan, jenengan kok bekerja kok seperti tidak pakai urut-urutan, mboten penting kangge kula urut-urutan niku. Ya masalah. Masalah terus. Ngurusi jamaah, ngurusi amal islami, bekerjanya tidak pakai urut-urutan. Wong bikin pematang sawah saja pakai urut-urutan, ya kan? Coba, kalau tidak begitu habis terus airnya, pakai urut-urutan. Orang sekarang cenderung tidak pakai urut-urutan. Ya. Dulu kalau orang bertani itu pakai urut-urutan, ya kan? Kalau sudah mulai laboh, namanya ngepuk galeng, ya kan? Pematang itu dihabiskan sampai dasar. Manfaatnya satu, menghilangkan ketam yang akan membocorkan pematang. Dua, mengoperasi tikus. Ya. Tiga, mematikan rumput yang tumbuh di pematang yang biasanya rumput bandel. Empat, lebih bersifat sosial, meluruskan batas antara satu petak sawah dengan petak yang lain yang biasanya pemiliknya berbeda. Ada yang pakai tali, di sini patok, di sini patok pakai tali. Tidak boleh lewat tali itu. Zaman dulu begitu, sekarang tidak. Ya kan, sekarang tidak. Cek, plok, gitu. Segitu aja. Bocor ya nanti dilihat setiap sore, ya kan, setiap sore. Tidak pakai urut-urutan. Pakai urut-urutan saudara-saudara sekalian. Kalau tidak akan kacau. Orang bikin rumah, bikin satu tiang ini saja pakai urut-urutan, ya kan? Tetapi saudara bekerja mau membangun sebuah daulah, membangun sebuah, kalau saya bilang daulah, itu tadi. Daesh katanya, ISIS, membangun sebuah khilafah, itu menyimpang dari kebangsaan. Ya saudara mau membangun sebuah pemerintahan Islam, katakanlah seperti itu, hukumah Islamiyah. Oh, menyaingi pemerintahan yang sudah ada. Terus suruh bagaimana? Saudara mau membangun bangunan Islam, sudah bangun. Itu urut menurut pengertian bahasa, membangun bangunan Islam, ya kan? Saudara memakan makanan, meminum minuman, ya kan? Bermain permainan, kan pas. Membangun bangunan Islam. Itu logikanya urut, ya kan? Tapi ada orang sekarang logikanya berbalik-balik. Apa itu? Memakan bangunan Islam, ada itu. Kalau dibalik, membangun makanan Padang, lucu, ya kan? Tapi kalau memakan makanan bangunan Islam banyak sekarang. Ini persoalan. Mari kita belajar logika yang urut, ya kan? Iya. Orang yang berakhlakul karimah katanya berpotensi melakukan sesuatu yang buruk, ya kan? Sesuatu yang buruk mereka sebut radikalisme. Tapi mereka sudah mengatakan bahwa agen-agen radikalisme itu orang-orang yang berakhlak baik, good looking, hafidhul Quran, itu kan akhlak yang baik. Tidak ada seluruh dunia, kata orang kafir pun mengatakan bahwa orang yang performance itu penampakan fisiknya baik, itu sebagai sebuah kejahatan, itu tidak ada, kecuali orang gila satu. Ya tidak, kecuali orang gila, ya kan. Kalau orang sehat tidak.
Coba orang yang jalannya begini. Kalau ada orang, semua orang, hatta orang kafir mengatakan itu orang buruk, ya enggak? Tapi kalau orang jalan itu baik, ya kan? Ada orang assalamualaikum, pripun, ya tak? Orang akan mengatakan dia orang baik, itu loh sopan, berakhlak, good looking, good looking. Mana good looking kok membawa kejahatan? Terus mereka mempunyai apa yang disebut dengan adagium. Adagium itu semacam pepatah. Jangan tertipu dengan penampilan, gitu ya kan. Pengalaman mereka, orangnya lembut, ya kan, rapi, sepatunya bagus. Enggak tahunya di bawah sepatunya ada tempat narkobanya. Dia besuk, nanti dibuka terus dikasih. Pengalaman itu kan ilmu mereka. Orang Islam kan tidak ada yang begitu. Orang Islam, orang beriman itu saudara-saudara sekalian, ya kan, batinnya lebih baik daripada dohirnya, dan dohirnya itu baik. Loh, coba saudara renungkan. Orang Islam, Muslim, mukmin, orang yang beriman, takut kepada Allah, itu batinnya lebih baik daripada dohirnya, dan dohirnya itu baik. Bukan batinnya lebih baik dari dohirnya, tapi dohirnya itu buruk, enggak begitu. Jadi kalau itu disebutkan sebagai dohirnya itu good looking, maka batinnya itu lebih baik daripada dohirnya. Better looking, bukan hanya good, bahkan best looking. Kalau dia bisa melihat dengan basirah, ya. Tapi kalau orang munafik tidak begitu, ya. Zahirnya lebih baik dari batinnya, dan batinnya itu jahat. Ya. Mesam-mesem, senyum-senyum, tidak tahunya mau menawarkan barang palsu, ya kan? Ini bagus. Ini kompor ini simple, mudah operasinya, harganya juga mede Pak. Lagi pula Bapak atau Ibu tidak usah pergi ke toko, kami datang ke sini, ya kan? Hanya bedanya harus beli cash saja, dan itu kan bagus Pak. Menurut agama kan membeli cash itu baik, pakai agama lagi, ya kan? Dinggo sesasi, tidak bisa dipakai. Iya kan? Ini merek baru Pak, belum terkenal tetapi bagus, lihat. Tidak usah pakai korek api, tak, ya dicoba, tak, ya itu hidup betul lah. Hati-hati. Ada lagi yang menawarkan macam-macam, ya kan. Sementara saudara tidur nyenyak, rupiah Anda bekerja keras untuk Anda. Apa namanya? Kalau saya sebutkan kan ketahuan. Gluduk bank, gluduk bank. Gluduk itu apa? Ya kan suaranya besar ya. Menawarkan apa supaya saudara menabung di bank itu. Ada lagi menawarkan. Kalimat pertamanya itu bagus. Sudah saatnya sekarang kita hijrah. Bagus kan? Pakai kerudung rapat perempuannya, kalau lakinya pakai jenggot. Sekarang sudah saatnya kita hijrah. Ujung-ujungnya hijrah dari bank konvensional ke bank syariah. Ya. Itu kalau orang Perambatan sini dulu, waktu saya kecil itu hijrah ndasmu katanya. Tapi sekarang kalimat itu sudah tidak kedengaran. Orang sekarang ini lembut-lembut mulutnya, tapi jahat hatinya. Kalau orang dulu itu ya gitu itu masalahnya, orang jahil ya kan. Hijrah itu hijrah dari
bank konvensional ke bank syariah, saudara-saudara. Tapi di bawah bank nasional, di bawah bank federal. Ya. Hijrah. Subhanallah. Kita kembali kepada pembahasan kita. Hambatan yang ke-18 yang akan dihadapi oleh seorang hamba dalam rangka untuk beribadah kepada Allah, yaitu apa yang disebut dengan faudul waqti. Pengertiannya secara bahasa yang pertama yaitu ihtilatul umuri ba'duha bi ba'din. Kacau. Ihtilat itu bercampur. Ya. Perkara-perkara itu dicampur adukkan sebagian dengan yang lain. Jadi tidak jelas. Perkara-perkaranya campur aduk. Di sini dicontohkan misalnya amwaluhum faudhu bainahum. Harta benda mereka itu bercampur sebagian dengan yang lain. Hum syuraka'u fiha. Artinya mereka itu berserikat di dalam harta itu. Ini segi bahasa. Yang kedua B, ya, Pak. Pengertian bahasanya yaitu at-tasawi fil amri awir rotbati. Sama di dalam urusan atau di dalam rotbah, pangkat. Dikatakan kaumun faudho, ya. Satu kaum itu dikatakan faudho, kacau. Ai mutasawuna la ra'isul lahum. Satu kaum itu dianggap sama, tidak ada pemimpinnya. Jadi kalau saudara bertanya kepada kaum itu, ini kaum ya? Iya. Ada orang yang kaya enggak? Semua kaya Pak kami. Ada yang miskin enggak? Kami semua miskin Pak. Bingung kan saudara-saudara? Loh, pemimpinnya siapa? Kami semua pemimpin Pak. Terus pengikutnya? Ya kami semua ini pengikut. Coba saudara renungkan. Kalau ada orang ini, saudara datang ke sini, ya kan? Kebetulan masih ada Pak Kusen ini di sini. Saudara bertanya, ini masjid, ya Masjid Al Jihad ini namanya. Pengurusnya siapa? Dijawab oleh beliau, kami semua pengurus Pak. Coba. Kami semua pengurus. Anggotanya banyak ya, kami semua anggota Pak. Coba. Saudara masih terus pergi, edan. Kan gitu ya kan? Kalau Pak Kusen ini dengar, dia Pak Kusen akan telepon orang di sana. Cekat itu ada orang naik kendaraan ini. Wong edan itu hati, genti gitu. Ya kan? Jadi faudul waktu itu persoalan dari sisi bahasanya saja sudah memberi pengertian yang kita bisa pahami bahwa akan terjadi kekacauan. Ya. Ini pekerjaan banyak sekali, ya kan? Banyak sekali ini. Saudara punya pekerjaan. Ada 10-15 pekerjaan. Kemudian ada yang bertanya, mana skala prioritas? Semuanya skala prioritas Pak. Bingung ada. Yang harus kita kerjakan dulu bareng-bareng Pak, 15-nya kita kerjakan semua. Ya, termasuk yang ke-16
kami harus bawa saudara ke rumah sakit jiwa. Kan begitu jawaban kita. Tidak bisa saudara-saudara. Manusia itu ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan lemah. Ya, dalam keadaan lemah. Maka dia harus membuat semacam skala prioritas. Allah Subhanahu wa taala sudah mengajarkan kepada kita sekalian ketika menetapkan syariatnya. Ya. Ada syariat itu yang sifatnya fardu. Ada yang sifatnya mandub atau sunnah. Ada yang sifatnya jaiz. Ada yang haram, ada yang makruh. Karena keterbatasan manusia itu. Dan kalau manusia itu mengamalkan yang fardu-fardu, tidak dikurangi dan tidak dilebihkan, cukup untuk memasukkan dia ke dalam surga. Ya. Ada kan seorang A'rabi, seorang Badui. Islam itu syahadat, Islam itu sholat 5 waktu, Islam itu siam Ramadan, Islam itu mengeluarkan zakat, Islam itu haji. Kalau saya mengamalkan itu semua, ya Rasulullah, tidak saya kurangi dan tidak saya lebihkan, apakah saya dijamin masuk surga? Iya. Kurang lebih pengertiannya seperti itu, kan panjang itu. Walaupun itu mempunyai nilai pendidikan kejiwaan yang dalam, ya, yang itu yang sering tidak diperhatikan. Kalau kita semua, saudara-saudara sekalian dan saya ini, syahadatnya betul, sholat 5 waktunya betul, siam Ramadannya betul, zakatnya betul, hajinya betul, ya masuk surga. Sebab orang yang mengamalkan 5 rukun iman, 5 rukun Islam ini, dia akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ringan mengamalkan yang amalan-amalan yang lain. Itu persoalannya. Saya berani mengatakan kalau saudara tidak percaya, saudara coba. Syahadat yang betul, sholat 5 waktu yang betul, pakai ilmu, siam Ramadan yang betul, zakat yang benar, hitungannya menurut tuntunan, dan saudara haji dengan benar, ya, menurut sunnah. Nanti akan dimudahkan oleh Allah untuk diperhatikan oleh para dalam tanda kutip penceramah, walaupun bersertifikat. Ya. Itu penting saudara-saudara sekalian untuk amalkan. Segi bahasa, fawdhu al-waqti. Segi, nah nanti dulu ada pengertiannya di sini bagus. Di sini diterangkan lebih jauh lagi, menarik. La yasluhu annasu fawdhu. Ya. Tidak akan menjadi baik manusia yang fawdhu, manusia yang tidak ada pemimpinnya, ya, yang semuanya kedudukannya sama. Itu malah tidak akan menjadi baik. Maka kalimatnya la siratul lahum, tanpa ada yang memimpin mereka. La siratul lahum, sirah
Dalam hal ini tidak ada pemimpin yang bisa memberikan contoh. Itu manusia tidak akan menjadi baik. Manusia itu kalau sama rata sama rasa, ya kan, itu tidak menjadi baik. Tetapi harus beda rasa dan beda rata, ya kan. Sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala tabiat manusia itu seperti itu. Dibeda-bedakan kemuliaannya supaya sebagian dengan sebagian yang lain mengambil manfaat. Ya. Menyedihkan sekali kalau kemudian manusia itu semuanya kaya, tidak ada rumah. Ya kan? Karena tidak ada orang miskin yang mau bangun rumah itu. Dibangun pakai traktor, Pak, pakai apa? Bego, Pak, pakai alat berat, Pak. Siapa yang mengoperasikan? Coba saudara renungkan. Siapa yang mencetak blok-blok yang mau dijadikan dinding? Siapa yang mau mencetak genteng? Manusia semua sama. Rakyatnya kami semua rakyat, Pak. Bupatinya kami semua bupati, Pak. Bingung ya saudara-saudara. Itu masyarakat gila. Ya, masyarakat gila. Ini bagus sekali. Manusia tidak akan menjadi baik kalau tidak ada pemimpinnya, dan itu disebut sebagai masyarakat yang kacau. Sama dengan dan disebutkan wala siratun idza juhaluhum sadu. Sama saja masyarakat itu dianggap tidak mempunyai pemimpin jika yang memimpin mereka itu adalah orang-orang bodoh. Jadi saudara, dalam tanda kutip tiwas itu apa? Apa tiwas? Agak susah ya bahasa Indonesianya, apa tiwas? Tiwas mengeluarkan dana bermiliar atau triliun-triliun untuk pemilu dan pilkada, tetapi untuk memilih pemimpin bodoh. Coba, itu sama dengan tidak punya pemimpin. Kepemimpinan pemimpin bodoh itu tidak bisa dirasakan oleh masyarakat, ya kan? Jadi pemimpin itu kenapa kemudian dia jadi pemimpin untuk mengumpulkan kekayaan buat dirinya sendiri. Dia bukan bermaksud memimpin rakyat. Pemimpin bodoh. Kalau anak SD kelas 1 dikatakan bodoh, ya kan? Karena mestinya dia bisa membaca ini Ibu Budi, ya kan? Kemudian tidak bisa membaca, itu bodoh. Ya. Kan harus begitu. Ukuran bodoh itu kan berdasarkan daripada derajat-derajat umur itu tadi. Atau bidang-bidangnya. Ya. Seorang petani dikatakan bodoh kalau dia tidak bisa mencangkul dan menyabit, ya, mencangkul, menyabit. Kalau dia tidak ngerti bagaimana cara mencangkul. Tetapi seorang ahli komputer tidak dikatakan bodoh karena tidak bisa mencangkul, tidak ada masalah, ya kan? Bukan urusan dia. Ya. Seorang ahli komputer dikatakan bodoh kalau tidak bisa membuat dan merubah password. Nah itu ya. Tapi seorang petani tidak dikatakan bodoh walaupun tidak ngerti bagaimana cara membuka laptop. Tidak dikatakan bodoh seorang petani. Petani kok bodoh? Kenapa? Tidak bisa buka laptop. Yang bodoh kamu. Petani kok suruh buka laptop? Ya kan? Kan begitu saudara-saudara. Ya. Jadi bodoh itu juga berdasarkan
Di samping derajat umur juga bidang pekerjaan. Pemimpin dikatakan bodoh karena dia tidak bisa membimbing umatnya menuju kepada tujuan penciptaan. Itu pemimpin bodoh. Siapapun dia. Pemimpin umat ini dikatakan bodoh karena dia tidak bisa memberi bimbingan kepada umat atau rakyatnya. Hidup itu sebenarnya apa, terus caranya bagaimana untuk menempuh apa itu tadi. Ngurusi rakyat, ya pemimpin. Itu yang paling penting, tujuan penciptaan, ya kan. Maka di sini disebutkan wala siratun idza juhalhum sadu, masyarakat itu dikatakan kacau jika pemimpin mereka itu adalah orang-orang bodoh. Nanti kan terus terjemahnya, kan pemimpin kita itu doktor, profesor. Doktor, profesor, orang dia tidak tahu tujuan hidup kok, ya kan? Tidak penting, dia kan profesor, dokternya dokter penyakit, dokter pertanian, dokter apalagi ya kan. Tapi kan bukan dokter kehidupan untuk membimbing manusia ini supaya selamat dalam kehidupannya di dunia dan di akhirat. Nah nanti mereka akan mengatakan itu kan klaim saudara katanya. Ya tidak apa-apa, saudara mengatakan yang lain juga klaim saudara. Sekarang kita buktikan, ya kan? Fantadiru inni ma'akum minal muntadirin. Kita tunggu saja sampai kita ketemu Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang benar dalam urusan ini? Loh, harus begitu. Salaman. Ya kan? Harus begitu, saudara-saudara. Saudara menyerahkan kepemimpinan kepada orang bodoh, ya, yang hanya memperkaya diri sendiri dan golongannya. Rakyat dibiarkan miskin, ya kan? Anggaran negara dikorupsi. Coba saudara-saudara renungkan. Saudara pilih lagi nanti. Kalau boleh dipilih yang ketiga, saudara akan pilih lagi itu yang ketiga. Nanti baru jadi pemimpin itu 2 bulan sudah dipanggil KPK lagi, dihukum lagi. Yang keempat saudara pilih lagi, ya kan? Menarik. Oleh karena itu kalau saudara mau menilai ya sebuah kehidupan, ya, kehidupan ini tertib atau kacau, saudara salah satu indikasi yang paling utama adalah pemimpinnya itu ngerti tidak tujuan hidup dan bagaimana cara membimbing rakyatnya untuk memenuhi tujuan hidup itu tadi. Kalau tidak ngerti itu namanya masyarakat kacau. Kalau itu bangsa namanya bangsa kacau. Saudara renungkan, bangsa Indonesia ini bangsa tertib apa bangsa kacau? Ukurannya itu tadi. Dan itu akan berimbas kepada semuanya. Ya. Kalau pemimpinnya bodoh, rakyatnya akan acuh-acuh. Acuh tak acuh. Ya, makanya capek saudara menegakkan disiplin nganggo masker tok ya, capeknya bukan main. Tapi ada rahasia yang saudara tidak diberitahu. Makin banyak yang melanggar protokol itu tidak pakai masker, makin seneng petugas itu. Karena nanti dihitung dalam bulan ini sekian yang terjaring dan denda yang didapatkan sekian miliar income. Saudara tidak diberitahu kan itu? Itu ada kalimat yang dipotong dan kami senang dengan itu. Ada lagi kalimat berikutnya, moga-moga bulan depan lebih banyak yang melanggar protokol. Ya kan? Tidak usah menyediakan petugas kebersihan, saudara yang membersihkan rumput di sepanjang jalan. Sudah itu didenda 50.000 ya kan?
besok kesini lagi Mas, jangan pakai masker, tapi pas bawa uang 50.000. Nah, kan. Nggih kan? Gereh kok diuyahi. Saya ini bukan penipu kok mau ditipu, ya kan? Lastu bihibbin wal hibbu la yahda'uni. Saya bukan penipu dan tipu daya itu tidak akan mampu menipuku. Saudara tertipu aja. Kalau begitu kita tidak usah pakai masker Pak, keliru. Saudara membantu orang banyak itu untuk memuaskan hawa nafsunya. Ya kan? Siapkan aja 50.000 Pak. Ngeyel-ngeyel karo pemerintah. Pemerintah kok dilawan. Ya, keliru itu. Jangan. Saudara pakai masker. Seorang penderita corona yang pakai masker dan dia berdekatan dengan orang sehat yang pakai masker, dua-duanya standar, kemungkinan akan terjangkit 0%. Saudara pernah dengar itu? Nah, itu ikuti kan itu. Orang sehat berpakai masker, berinteraksi dengan orang sehat yang pakai masker, kemungkinan terkena corona ya lebih 0% lagi. Minus mungkin ya kan. Seperti kemajuan ekonomi kan ada minusnya ya kan. Ya, jadi saudara-saudara sekalian, mari kita renungkan faudal waktu. Ya Allah, kalau kita ngaji ini ya, jadi kelihatan bodoh banget kita. Istilahan, pengertian istilah faudal waktu. Nanti pengajian yang akan datang di Asalamah ya, sudah tidak ada yang senden di tembok ya. Daripada pengarah acara yang menyampaikan itu kok rasanya saya sendiri kok teriris-iris gitu. Jadi saya sampaikan di sini. Walaupun saya tidak mengatakan yang masih berniat mau bersendar di tembok tidak usah ngaji, saya tidak mengatakan begitu. Tapi saya harap nanti pengajian di Asalamah, apalagi masjidnya juga kecil kan, tidak ada yang bersandar di tembok. Belakangnya kan kaca, nanti bersandar di kaca, masalah lagi. Loh, saya ini ngomong sama siapa toh? Mari rapi, bersaf-saf. Begitu aja keberatan Pak. Bapak-bapak tidak punya simpati kepada saya sama sekali. Sikap bapak yang lembut selama ini bohong berarti. Ya kan? Saya hanya punya satu permintaan kecil. Pengajian selanjutnya saya harapkan tidak ada yang bersandar di tembok atau di kaca. Semuanya rapi. Yang sakit minta izin boleh tidur, disediakan tempat. Sebab itu bagian dari kesungguhan bapak-bapak sekalian dan saudara-saudara sekalian. Kalau itu keberatan ya kan, berarti bapak-bapak selama ini bersikap baik kepada saya itu hanya palsu. Mari kita mulai serius saudara-saudara. Sudah kita membahas faudul waktu. Atau kalau yang tidak mampu kita sediakan kursi. Silakan. Itu lebih bagus. Ya. Sebab kesannya kalau semua di belakang bersandar tembok itu kan kesannya menyepelekan. Tapi kalau kursi di Masjidil Aqsa itu yang pakai kursi ditaruh di depan. Saf awal. Pakai kursi. Orang tua-tua yang rambutnya putih, usianya di atas 65 itu ke depan.
Disediakan anak-anak muda itu melayani. Ya, ada yang bawa kursi sendiri dari rumah tapi size-nya ukurannya itu disesuaikan. Jangan ada yang bawa sajadah itu karena tidak dikasih karpet, sajadahnya besar-besar. Ya, kalau jamaah di dekatnya itu nginjak sajadahnya, kesannya matanya tidak ridho gitu ya kan, sajadahnya besar-besar. Ada yang bagus dilipat ya sampai 4 kali jadi kecil. Tapi ada yang tidak, sajadahnya besar, kakinya ditaruh di tepi sajadah gitu. Monggo Bu, ya kita ini awahun halim, ya, yang punya kelembutan hati dan penyantun kepada sesama muslim, ya monggo. Wong juga dapat pahala melaksanakan kebaikan perintah Allah. Kok berat? Ngaji ini sudah berjalan 10 tahun ada loh Pak, ya kan? Kok saya kasihan kepada pengarah acara, mesti ngingatkan coba, mesti ngingatkan. Kan sedih saya. 10 tahun. Sampai dulu Bapak masih remaja sampai punya cucu Bapak masih ikut ngaji sekarang. Monggo kita renungkan. Sebelum masuk kepada istilahan. Saya justru mengusulkan kepada pengarah acara tidak usah diingatkan lagi nanti pengajian yang akan datang. Tapi saya mengusulkan kepada DKM ada petugas. Tidak boleh sandar. Ayo ke depan. Iya. Pedagang supermie itu tahu. Iya. Pertama masuk, pertama keluar, lo tertib. Ya kan? Ada kan pedagang supermie atau mie. Artinya mie yang pertama masuk itu dia yang dijual duluan. Marilah saudara-saudara yang pertama masuk itu tempati tempat yang paling depan. Terus. Saya kok mengharapkan ketertiban seperti itu. Ngerantes sambil sebenarnya. Faudo, karena kita membahas faudo, timingnya tepat, kacau. Ini saf awal mana toh? Saya mau tanya, saf awal mana? Kami semua saf awal Pak. Saf akhir mana? Kami semua saf akhir Pak. Ini masyarakat waras saudara-saudara. Saf awal mana? Kami Pak. Oh, saf awal. Saf sani itu. Safang ka'annahum bunyanun marsus. Ngadep. Saudara renungkan, kalau saya besok ngaji ngadep ke sana atau membelakangi saudara, gimana perasaan saudara? Ya kan? Ini juga tidak enak loh, saudara-saudara itu miring, sing ngrungokno kupingnya apa? Mari kita. Amma fil istilah fa inna fadl waqti ta'ni khaltul, ya, saya cenderung kepada masdar khaltul umuri ba'duha bi ba'd. Saya cenderung kepada masdar daripada kepada fi'il. Wan nadru ilaiha ala annaha bidarajatin wahidatin min haitsul ahmiyah wal faidah ma'a adami taufiqi bainal wajibat wal awqat. Menarik sekali. Pengertian pertama mengenai faudul waktu, kekacauan waktu secara istilah, sesungguhnya kekacauan waktu itu bermakna bercampurnya urusan-urusan sebagian dengan sebagian yang lain. Khaltul umur ba'dhuha bi ba'd.
Wa nadhuru ilaiha, dan memperhatikan itu ya, al-umur ala annaha, sesungguhnya perkara-perkara itu, al-umur itu iya, ala annaha bidarajatin wahidah, sesungguhnya perkara-perkara itu berada pada satu derajat yang satu dari arah ahmiyah, kepentingannya ya, urgensinya, wal faidah, dan faedahnya, ma'a adami taufik bainal wajibat wal auqat, tanpa adanya satu petunjuk antara kewajiban-kewajiban dan waktu-waktu. Wah, itu repot sekali, merepel ya. Tidak ada skala prioritas. Ini yang penting, ini yang kurang penting, ini yang lebih penting. Al-muhim wal aham. Ya. Penting, lebih penting, kurang penting. Seneng. Jangan ditegur. Itu namanya anak kecil kayak gitu itu. Seneng gitu. Ya kan? Namanya juga anak kecil. Ditegur nanti diem, kalau tidak takut sama bapaknya atau benci malah kan ya kan, ditegur nanti dia main-main lagi sebentar lagi. Namanya anak kecil. Maka menyenangkan anak kecil itu. Coba kalau ada di antara selain anak kecil itu yang mau gitu, coba contoh dua gitu. Marah pasti, ada yang marah pasti, ya kan? Yang kecil kan anaknya, cucunya, ya kan? Tapi ada orang itu kebalik sikapnya, kepada anak-anak kecil itu keras, kasar, ya kan? Kepada orang tua itu ya tidak keras karena takut. Orang tua itu yang harus dikerasi, ya, harus dikerasi. Karena dia bertanggung jawab. Dikerasi itu dalam batas-batas akhlak Islam. Landasannya itu awwahun halim, lemah kelembutan hati dan penyantun. Ya, landasannya itu. Landasannya itu adillah. Kita lanjutkan. Jadi kalau kita mau tertib pekerjaan-pekerjaan kita, memang harus ada skala prioritas, ya kan? Urusan-urusan kita hari ini yang bisa kita selesaikan hari ini, selesaikanlah. Jangan ada perkara itu lagi besok, ya kan? Ini penting, saudara-saudara. Kemudian secara istilahi ada pengertian yang kedua yang menarik, atau pembahasan yang kedua setelah ta'rif ya, yaitu sub pembahasan yang kedua, yaitu madzahiru faudal waktu. Beberapa di antara wujud pelaksanaan secara praktek tentang mengacaukan waktu atau menyia-nyiakan waktu, sebenarnya lebih tepat. Wa wad'u hadhil fawdha fi mizanil Islam, dan kedudukan daripada menyia-nyiakan atau mengacaukan waktu ini dalam timbangan Islam. Wali faudil waqti madzahirun katsiratun tadullu 'alaiha. Ada di antara praktek-praktek nyata yang nampak, ya, ahammuha, di antara yang paling penting ya, di antaranya yang pertama yaitu al-istighalu bi thanawiyat au hawa misil a'mal an usuliha wa qalbiha.
sibuk dengan perkara-perkara sekunder atau sibuk dengan amal-amal yang meninggalkan pokok dan jantung daripada amal itu sendiri. Ini tentunya relatif sebenarnya. Ini disebut sebagai perkara primer, sekunder, perkara yang harus didahulukan atau yang tidak, itu harus kita sepakati. Tetapi juga berdasarkan kepada tuntunan. Kalau di dalam ayat-ayat Al-Quran banyak sekali sebenarnya hal-hal itu. Ya. Tapi kita tidak membahas itu saat ini ya, nanti pada lain kali pada uraiannya. Yang kedua, iqta'u al-amal al-basit fauqa ma yastahiqu minal juhdi wal waqt. Mengalokasikan waktu dan usaha yang keras, energi pada amal-amal yang sederhana melebihi keperluannya. Saya kadang-kadang berpikir kalau sampai ke sini, adzan. Saya sering memperhatikan para muadzin itu, adzannya itu melebihi keperluan. Dan tidak menyentuh sebenarnya. Ini contoh kecil. Sudah makhrajnya tidak tepat, matnya lebih kacau. Orang adzan itu matnya paling kacau ya kan? Iya kan? Mat arid lid sukun itu 6 harakat paling panjang. Ya kan? Ini bisa berapa harakat? Hayya 'alal falah. Berapa harakat? Tapi kita sering tidak memperhatikan. Kalau qiraah itu masih memperhatikan mat. Kadang-kadang untuk supaya di belakangnya itu kuat, dia ringkes yang di depan, tidak ketoro. Ya lal falah. Hayya alanya di ringkes supaya nafasnya panjang. Padahal harus cetok hayya 'alal falah. Ya kan? Giliran asyhadu anna Muhammadar Rasulullah supaya Muhammad Rasulullahnya bisa panjang. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kan lebih enak. Nah, bagi para muadzin hati-hati. Sementara ini adzannya masih gitu ya biar saja gituan pelan-pelan. Yang ketiga, wujud daripada menyia-nyiakan atau mengacaukan waktu, tadyi'us sa'at at-tiwal bi ghairi amalin bil marrah. Tadyi' itu baru menyia-nyiakan waktu yang panjang tanpa satu amalan yang berarti. 4, tarakumu aktsari minal tarakumu aktsari min amalin fi waqtin wahidin bal fi lahdatin wahidah.
menumpuk amal pada satu waktu, bahkan pada satu tarikan nafas yang satu. Saya terjemahkan lebih ekstrim, lahdatin wahidah, satu tarikan nafas. Empat itu pengertian yang lazim terjadi, kemudian berikutnya adalah contoh-contohnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah alladzi wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimati min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa qul rabbighfir warham wa anta khairur rahimin walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.